Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita akan membaca Alkitab. Dalam program kita bahas baca Alkitab setiap hari. Kita akan terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, supaya kita dapat mengerti seluruh isi hati Tuhan di dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini, ya kan kawan. Biar kita terus belajar, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa ngandalin diri sendiri, kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Yang kita bisa andalkan adalah firman Tuhan. Kita andalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Maka kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, sukacita, damai sejahtera, tuntunan dari Roh Kudus itulah yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Haleluya kawan-kawan, ya kan. Maka kita tetap semangat, kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tentunya selalu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Apa yang baik kami bersyukur Tuhan atas hari yang indah ini, ya Bapa. Kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, ya Bapa. Dan kami akan terus belajar firman-Mu hari demi hari, ya Tuhan, sedikit demi sedikit. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, nafas, kesehatan. Itu semua karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunikan dosa kami yang berbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Biar Engkau suci dan kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu pada kami. Tuhan berikan tuntunan Roh Kudus-Mu, pewahyuan, hikmat ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah kawan-kawan, kita sudah masuk ke dalam Keluaran 13. Ya kan, Keluaran 13 ini ada 2 perikop. Mari kita baca. Perikop pertama adalah ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah
roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesudah sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab yang dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ayat 10, haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir dan dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun yang tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Nah, berkat pertama ini adalah ketetapan anak sulung, ya kan? Atau yang bisa disebut hari raya roti tidak beragi. Jadi Tuhan memerintahkan, berfirman kepada Musa untuk menguduskan semua anak sulung. Untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk diserahkan pada Tuhan, untuk dipakai Tuhan, ya kan? Bahkan bukan hanya manusia saja, hewan pun persembahkan. Di sini memang punya Tuhan. Akulah yang punya mereka. Nah, jadi hari raya roti beragi itu adalah 7 hari tidak boleh makan yang ada raginya. Semua harus makan roti yang tidak beragi. Dilihatnya pun nggak boleh, kawan. Nah, itu untuk apa? Untuk memperingati kebebasan keluar dari masa Mesir, keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Ya kan, ya sampai hari ini kita pun masih renungkan, kasih kita ingat, masih dibahas. Nah, ini sesuatu peristiwa yang luar biasa, kawan. Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Nah, itu luar biasa, ya kan? Kita lihat, haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Nah, yang menarik itu kita lihat bahwa di sini dikatakan di ayat 16, hal itu menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Ini di sini disebutkan 2 kali, kawan, ya kan?
Ada tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Artinya apa? Bukan ada tanda, bukan ada seperti tato di tangannya. Bukan ada lambang tato itu ya di dahinya. Tapi maksudnya di sini adalah ingat ada perbuatan tangan Tuhan. Dan ingat di dahimu, ingat ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan tangannya Tuhan. Ayat 16 kan dikatakan yang selanjutnya, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Jadi ketika kita ingat tangan, ada tanda pada tangan kita, artinya kita harus melakukan perintah Tuhan, kita harus melakukan firman Allah. Ya kan, di sini bukan secara letterlock langsung dikatakan ada tanda, kita harus bikin tato gitu ya. Mungkin tato nama Yesus, itu bukan. Tapi dengan tangan kita ada tangan Tuhan, ada kekuatan tangan Tuhan yang menyertai kita. Dan juga kita harus melakukan firman Allah dengan tangan kita, bukan malah melakukan kejahatan terus menjadi lambang di dahi kita. Artinya kita harus selalu memikirkan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mengetahui, mengerti kehendak Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dahi itu lebih cenderung kepada pikiran, supaya jangan pikiran kita liar, pikiran kita dipengaruhi oleh setan. Tapi biarlah pikiran kita hanya untuk memuliakan Tuhan, kawan ya. Nah, perikop ini adalah anak sulung yang hewan maupun manusia itu milik Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai mereka untuk kemuliaan bagi namanya. Perikop kedua, Allah menuntun umatnya. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berfirman di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Nah, kita lihat bahwa ini Allah menuntun umatnya. Jadi ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, Allah tidak langsung melepaskannya gitu ya kan. Tapi Allah terus menuntun lewat apa? Lewat tiang awan pada siang hari dan tiang api dalam malam hari, sehingga mereka ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ya kan, tidak kelaparan, tidak kebingungan, tapi ada tuntunan Tuhan. Jadi kita belajar di sini, kawan. Mungkin masalah ada, mungkin saat ini di antara kita ada yang bebas dari penyakit, baru saja dibebaskan, baru saja dijawab doanya oleh Tuhan. Tapi ingat, kawan, bahwa Tuhan tidak langsung melepaskan kita, Dia tetap menyertai kita. Walaupun mungkin seperti orang Israel kan keluar dari tanah Kanaan bebas gitu ya kan. Jadi bebas itu bukan hanya dilepas saja. Ketika kita bebas dari dosa, nah Allah ingat bahwa kita percaya Allah masih membimbing kita.
ya kan, sehingga kita dituntun oleh Roh Kudus untuk dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, melepaskan sedikit demi sedikit dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ada bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu-ragu. Wah, sepertinya Tuhan tidak ada ini, sepertinya Tuhan tidak menolong. Jangan buang asumsi-asumsi pikiran-pikiran negatif itu, kawan. Kita imani bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan yang terbaik, dan tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Amin. Ya, walaupun kadangkala saat ini kita mungkin belum melihat secercah terang, tapi kita imani suatu saat Tuhan pasti menjawab doa kita, ya kan? Karena kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Kadangkala kita yang lebih galak kepada Tuhan, harusnya kita lebih lembut, kita senangkan hati Tuhan, kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita merenung firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan melihat di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, ya kan, selalu diperhitungkan apa yang kita perbuat. Kami mari kita bersatu dalam doa. Yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Kami melihat sebagai belajar tentang ketetapan anak sulung, hari raya roti tidak beragi. Dan kami mau belajar sungguh-sungguh, ya Tuhan, sehingga apa yang ada di pikiran kami, apa yang kami lakukan, apa yang ada di hati kami, itu hanyalah firman-Mu. Itu hanyalah bagaimana kami dapat menyenangkan hati-Mu, bagaimana kami dapat memberitakan firman-Mu, memberitakan kabar baik tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi manusia. Dan kami belajar, ya Tuhan, dalam kehidupan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Dan juga kami telah belajar di perikop kedua, ya Bapa, bahwa Allah akan menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir, yaitu bangsa Israel, menuju ke tanah Kanaan, ya Bapa. Dan penyertaan-Mu itu sempurna, di mana siang hari ada tiang awan dan malam hari ada tiang api, dan itu terus menerus tidak pernah hilang, selalu ada di situ untuk menuntun bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu, ya Tuhan. Demikian juga kami, ya Bapa, agar kami mau sungguh-sungguh, walaupun sepertinya ada masalah yang berat di depan kami, tapi kami akhirnya percaya masalah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan-Mu, ya Allah, kekuatan-Mu, ya Tuhan, ya Roh Kudus. Biar Engkau terus menuntun hidup kami, dan kami akhirnya percaya janji-Mu, ya dan amin. Sehingga kami tidak ditinggalkan sendiri, tapi kami selalu dituntun, dijagai oleh Roh Kudus-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang telah mendengarkannya. Berkati dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kuliah, sekolah, apapun, ibu-ibu rumah tangga yang kami lakukan. Tuhan memberkati kami semua, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan kami. Biarlah di antara kami jika ada yang belum melayani Tuhan, biarlah Engkau gerakkan hatinya, ya Roh Kudus, sehingga mereka semua dapat melayani Tuhan. Kami semua dapat bersama-sama melayani Tuhan dalam satu tubuh Kristus, hanya untuk menyenangkan, hanya untuk mencari jiwa-jiwa, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Berkati hari ini, ya Tuhan. Kami hari ini adalah hari kemenangan, hari sukacita, hari berkat-berkat yang melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kawan-kawan, terima kasih sudah mau mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.